Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya. Selamat pagi ya. Hari ini kita bertemu lagi, bertemu tatap maya bersama saya, Ibu. Nah, sekarang kita akan hari ini sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Bagus, itu untuk meningkatkan konsentrasi kita ya, sehingga kita bisa fokus dalam belajar. Hari ini hadir semua? Hadir. Ya, sekarang Ibu sudah mengirimkan link presensi di WA Group ya. Silahkan isi. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ketua kelasnya pimpin baca doanya ya. Nak Deari, pimpin baca doanya. Iya, Bu. Baiklah, teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu apa? Masih ingat? Lingkungan yang bersih, Bu. Nah, iya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang tersusun rapi, yang tidak ada sampah. Ya, itu termasuk lingkungan sehat. Sekarang yang tidak sehat, ya. Sehingga kita bisa menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat. Supaya kita sekarang Ibu ada lagu tentang membuang sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bisa? Bisa menyanyikannya? Enggak, Bu. Belum bisa, Bu. Ya. Membuang sampah di mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sudah bisa? Sekarang Ibu kasih ya. Nih. Sekarang kita nyanyikan bareng-bareng. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumah, sampah di halaman,
sapu bersih, buang ke tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Buang di Nah, tempat. dalam lagu kemarin kita sudah membahas tentang panjang pendeknya lagu ya. Sudah bisa kan? Sekarang kita akan membahas tentang tekanan kuat dan lemahnya lagu. Tekanan yang kuat itu ditandai dengan garis lurus ini nih. Ya, ini namanya tekanan yang kuat. Kalau tekanan yang lemah ditandai dengan garis yang bergelombang, ya. Nah, yang tidak ada garisnya ini dinyanyikan dengan tekanan yang biasa saja. Nah, dalam lagu itu ada yang namanya dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah tanda yang menunjukkan kuat lemahnya bunyi. Yang menunjukkan kuat lemahnya bunyi dalam suatu lagu. Nah, tadi kan udah ada tandanya. Kalau tanda lurus, yang lurus berarti dinyanyikan keras. Sedangkan tanda bergelombang dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak ada tandanya itu dinyanyikan biasa. Sekarang coba. Nggak susah nyanyikan lagu membuang sampah? Bisa enggak ya? Nah, Susan. Nova Susan, Ibu. Ya udah ganti aja. Oh, udah ada. Diingat-ingat ya, dinyanyikan sesuai tekanan lemah dan tekanan kuatnya lagu. Ayo. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan lingkunganmu. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Iya. Nah, Vera kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, udah kelihatan belum sekarang? Jangan membuang sampah. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ayo, Nak Diari coba. Nyanyikan lagunya ya. Ya, saya coba, Bu, ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu bersih, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, sudah cukup bagus ya. Yang kalau yang tandanya ini garis lurus, berarti ini dinyanyikan dengan tekanan kuat. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ini biasa aja ya. Udah paham semuanya? Sekarang Ibu mau tahu nih isi lagu membuang sampah itu tentang apa sih? Coba Nak Irawati ceritakan. Lagu ini menceritakan tentang apa ya? Tentang menjaga rumah, Bu. Iya, pintar.
Ya, pinter. Tentang membuang sampah ya, menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap Bersih, Bu. Iya. Sekarang Ibu punya teks nih. Dibaca bareng-bareng ya. Nah, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Sekarang, Ibu mau tanya nih, dari teks yang dibaca ini, apa sih isi teks yang terkandung di dalam teks ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa isi teks? Halaman rumah yang kotor, Bu. Ya, halaman rumah yang kotor. Harus dibersihkan rumahnya, Bu. Harus dibersihkan, Bu. Iya, pinter. Halaman rumah yang kotor, yang kumuh harus selalu dibersihkan. Bagaimana pendapatnya tentang teks ini? Ayo, siapa yang bisa? Kak Diari, coba. Pendapatnya, teksnya sudah bagus ya Bu ya. Di sana sudah mengandung bagaimana cara kita menjaga halaman rumah supaya tidak kumuh. Kita harus membersihkannya, harus disapu, sampahnya dibuang. Ya, pinter. Coba yang lainnya, bagaimana pendapatnya tentang teks ini? Ini tentang cara membersihkan rumah juga, Bu. Jadi harus ada pot, tanamannya juga harus disiram. Selain harus dibuang sampahnya. Ya, Mendaur pinter. ulang sampah, Nah, Bu. sampah. Iya, pintar, Nak Tika, mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Salah satunya yaitu pupuk kompos. Ya. Sekarang Ibu punya gambar ini. Amati gambar di bawah ini. Coba, apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di sini? Sampah. Sampah berserakan, Bu. Sampah kotor. Ya, banyak Tanamannya sampah layu. berserakan. Kotor, tanamannya layu. Banyak Ya, rumput. pinter. Banyak rumput yang tidak disiangi. Ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian membagi kelompok. Satu kelompok berisi 2 orang. Dibagi sama Ibu apa membagi sendiri? Sama Ibu. Ya, sekarang baiklah. Ibu Ninik sama
Nak Ninik sama Nak Irawati, Nak Diaris sama Nak Susan, Nak Rizky sama Nak Tika, Nak Ica sama Nak Vera ya. Sekarang sudah dibagi kelompoknya ya. Ibu sudah mengirimkan format laporan sederhana tadi melalui WA grup ya. Di situ kalian bisa tulis apa yang kalian amati dari gambar ini. Kemudian kalian kirim kembali di WA grup ya jawabannya ya. Tulis nama kelompok kalian, kemudian tulis apa yang kalian amati dari gambar ini. Lingkungan tidak bersih itu seperti apa, bagaimana ciri-cirinya, apa yang akan terjadi ketika lingkungan itu tidak bersih ya. Oke, Ibu kasih kesempatan ya. Isi, kemudian kirim lagi ke WA grup. Sudah? Nah. Sudah belum? Sudah, Bu. Belum, Bu, lagi nulis dulu Bu, sedikit sebentar. lagi. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sekarang Ibu minta kalian amati nih, di sini ada benda-benda apa aja? Nih, di sini ada apa nih? Yang ini nih. Botol, Bu, botol. Ah iya, ada botol Botol, gelas. ember, Tong sampah yang sampah. Iya, terus tapi paling bekas, Sampah Bu. bekas makanan. oh iya, kaleng bekas, sampah bekas makanan, pintar. Terus apa lagi? Daun-daun. Ya, di sini ada Daun. daun. Nah, ya pintar. Daun-daunnya berserakan ya. Ada bekas kaleng bekas, ada kaleng bekas, ada botol bekas, ada bekas apa lagi tadi? Ada tong sampah yang tumpah. Terus apa lagi yang ini nih? Apa nih? Plastik, Bu. Sampah bekas makanan, bekas ciki, Bu. Oh iya, bekas makanan ya, bekas kemasan makanan. Kemudian apa lagi? Yang ini. Bekas potongan kertas. Bekas potongan kertas, Sekarang Bu. iya, pintar Ibu Ica, pintar banget. Sekarang Ibu mau mengelompokkan nih, mana yang termasuk ke dalam bangun datar dan mana yang termasuk bukan termasuk ke dalam bangun datar. Kemarin kan kita sudah belajar bangun datar tentang ruas garis ya. Sekarang nih, dari sampah-sampah tadi yang disebutkan, mana yang termasuk bangun datar? Bekas Apakah ciki, bekas Bu, bekas kertas? ciki. Bekas potongan kertas, Bu. Oh ya, bekas ciki, Nak Nova, bekas kemasan makanan. Nah, iya, bekas potongan kertas, Nak Diari, pinter. Sekarang ini nih. Nah, Jendela, Bu, jendela. ya, jendela yang tidak dibersihkan ya. Sekarang perhatikan di gambar di bawah ini. Yang ini ada foto bekas kemasan makanan. Ini semua termasuk sampah. Tapi yang ini termasuk dalam kategori bangun datar. Kenapa termasuk kategori bangun datar? Karena apa? Kemarin kita kan sudah belajar tentang ruas garis. Karena memiliki ruas garis. Ya. Dalam ruas garis itu ada sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, mana yang dimaksud dengan sisi? Apakah ini atau yang di sini? Atau ini nih pojokan nih namanya sisi. Yang mana?
Yang garis, Bu. Yang garis Iya, ke atas. pinter. Bu. Ya, yang garis ke atas ke bawah ya. Itu sih. Kalau yang namanya sudut, yang mana? Yang Yang di pojok, pojok. Bu. Pojok. Pojok. Ya, Yang yang di tajam. pojok. Apa yang ini nih? Yang ini kan? Atau yang ini nih, yang Iya, membentuk, Bu. garis yang membentuk nih. Namanya sudut. Yang mana? Yang membentuk, Bu. Iya, pintar. Yang namanya titik sudut yang mana? Yang ujungnya, Bu. Yang ini ya. Ya. Yang paling ganti. Ya, sekarang nih, yang disebut sisi adalah setiap ruas garis yang ada pada bangun datar. Ya, ruas garis itu garis yang membatasi bangun datar. Nah, sedangkan sisinya, kemudian sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis. Nah, itu membentuk sudut. Kemudian kalau yang namanya titik sudut adalah pangkal pertemuan dari dua ruas garis. Nah, yang di pojoknya tuh yang titik itu tuh namanya titik sudut. Sekarang Ibu sudah mengirimkan garis. Ibu sudah mengirimkan gambar di WA group tadi. Silahkan identifikasi itu termasuk bangun datar yang mana? Segi 4 atau yang mana? Kemudian sebutkan sisi sudut dan titik sudutnya. Kemudian kenapa alasannya? Misalkan ada 4 titik sudut, Bu. Nah, alasannya itu kenapa bisa disebut, kalian bisa mengidentifikasi itu adalah 4 titik sudut. Ya, silahkan diisi. Ibu tadi sudah ngirim di grup ya. Sudah? Silakan diidentifikasi, kemudian dikirim voice note ya melalui WA group. Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ibu tadi dengarkan voice note-nya punya Nak Vera ya. Nak Vera itu kebalik. Nah, yang namanya sudut itu pertemuan antara dua ruas garis. Nah, yang namanya titik sudut itu pangkal pertemuannya di pojoknya itu ya, Nak Vera. Nah, jangan terbalik. Yang lainnya mengerti? Mengerti, Bu. Yang lainnya mengerti? Mengerti. Sampai di sini ada yang pengen ditanyakan? Tidak, cukup, Bu. Ya. Sekarang nih, ini kita belajar tentang Ibu nasi bolak-balik. Kita akan belajar tentang ini nih. Nah, tadi kan Nak Vera masih salah, ya. Nih, yang ini nih. Ini potongan kertas ya tadi ya. Coba identifikasi sudutnya ada berapa?
Ada 4. Bu. 4. Titik sudutnya? Ada 4. Sisinya ada berapa? Ada 4. Iya, pinter. Coba ya, benar tidak? Nah, ini dia. Nah, yang ini namanya sisi. Ini garisnya nih, garis yang membangun datar nih, namanya sisi. Ada 4 ya, dihitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini nih, namanya sudut nih. Yang pertemuan 2 garis nih, namanya sudut nih. 1, 2, 3, 4. Kalau yang pojoknya ini namanya pangkal, ya. Pangkalnya, pangkal pertemuan 2 garis, makanya ini dinamakan titik sudut. Sudah mengerti semua? Ada yang belum dipahami? Mengerti. Ya, baiklah. Sekarang silahkan buka WA grupnya. Ibu sudah mengirimkan LKPD. Ya, silahkan dikelompokkan mana yang termasuk bangun datar dan mana yang termasuk segi 4 dan mana yang termasuk segi 3, dikelompokkan. Kemudian dituliskan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Di situ ada kolomnya ya. Misalkan gambar ini termasuk ke dalam segi 4, ditulis di situ, digambarkan lagi, kemudian dituliskan di situ ada kolomnya sisi, sudut, dan titik sudut, ada 4, 4, 4 ditulis ya. Misalkan yang ini termasuk ke dalam segi 3, berarti ditulis, digambarkan lagi, kemudian ditulis 3, 3, 3, mengerti? Mengerti? Sudah dibuka WA grupnya? Ya, dikelompokkannya. Dikelompokkannya bersama kelompoknya yang tadi udah dibagi. Sudah diisi belum? Sudah diisi belum? Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya, Nak Ira. Sekarang, Ibu mau membuka LKPD yang tadi, yang tentang mengamati lingkungan yang tidak sehat. Yang ini nih, ya. Coba LKPD-nya punya Naira, dibaca. Jadi dalam gambar itu terdapat banyak sampah, ada kertas, botol, dan daun-daun yang berserakan. Seperti itu, Bu. Iya. Natika, dibuka LKPD-nya. Ayo, diceritakan isi dari laporan yang tadi ditulis, yang dikirim melalui WA Group. Natika? Ya, Bu. Ya, coba ceritakan isi dari laporan ini. Ini rumah halaman yang berantakan karena sampah. Ya, halaman yang berantakan karena sampah. Terus? Di sana di sampahnya ada yang berbentuk Ya. segi 4. Udah, Bu, Ya, cuma segitu pintar. isinya juga. Ya, terima kasih ya. Kemudian coba Nak Vera, ceritakan isinya. Isi dari laporan yang tadi dibuat ya. Laporannya
laporannya tentang rumah yang berantakan, yang kotor, yang terdapat banyak sampah, terdapat kaleng bekas, botol bekas, sisa-sisa makanan, dan daun-daun yang berserakan. Itu, Bu. Ya. Ya, terima kasih ya. Coba Nak Susan ceritakan isinya. Isi laporannya ya. Iya Bu, ini salah satu contoh lingkungan yang kotor karena di sana banyak sampah yang berserakan. Ya. Sekarang kita bareng-bareng ya dari mengamati lingkungan ini. Nah, lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor dan tidak pernah dibersihkan. Lingkungan tidak sehat memiliki ciri-ciri yaitu banyak sampah berserakan di mana-mana, banyak nyamuk dan lalat, tempatnya lembab dan kotor, tempatnya tidak pernah dibersihkan, udara juga terasa bau. Nah, lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi sarang penyakit. Maka kita harus rajin-rajin membersihkan lingkungan rumah setiap hari agar lingkungan bersih dan udara terasa sejuk. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, sudah paham semua ya? Ya. Ya, baiklah. Kalau begitu, Ibu kirim evaluasinya lewat WA group ya. Nah, tadi Ibu udah kirim evaluasinya lewat WA group. Kemudian kita kalian simpulkan pembelajaran hari ini itu tentang apa saja melalui voice note ya di WA group ya. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Jadi hari ini kita belajar tentang tekanan kuat dan lemahnya bunyi yang ada pada lagu, yaitu dinamakan dinamika. Ya. Kemudian tentang lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor dan tidak pernah dibersihkan. Sehingga kita harus selalu membersihkan lingkungan kita supaya tidak menjadi sarang kuman dan penyakit ya. Terus tentang bangun datar. Bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut, di mana sisi adalah ruas garis yang ada pada bangun datar. Kemudian sudut adalah pertemuan antara dua garis, sedangkan titik sudut adalah pangkal dari pertemuan kedua dua garis tersebut ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sekarang sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ketua kelasnya Nak Deari pimpin baca doanya sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Iya, teman-teman, mari kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Dan terima kasih ya. Selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa lagi besok. Ya.